Tribuners bisa menyaksikan ke depan seperti apa pemaparan dari beliau-beliau ini terkait dengan pelayanan mendasar yaitu KTP. Kita kemanapun melangkah selalu diminta KTP. Kemanapun kita selalu harus punya identitas, harus ada KTP. Nah, untuk itu Tribuners bisa kita berbincang-bincang kepada narasumber saya yang ada di sini. Seperti apa sebenarnya sehingga persoalan KTP ini selalu ada kendala, selalu ada masalah. Mungkin bisa dijelaskan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apa sebenarnya kendalanya sehingga masyarakat banyak yang datang ke sana untuk mengurus KTP, tetapi mereka kesulitan juga untuk mendapatkan. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala? Bisa dijelaskan Pak Arsap atau Pak Soeharto yang menjelaskan seperti apa Pak? Baik Pak Sihat, baik Tribuners yang saya hormatin, selamat. Untuk seperti yang Pak Sihat utarakan tadi, kenapa sih KTP itu sulit sekarang ini didapatkan untuk warga yang mengajukan permohonan KTP? Sebenarnya Pak, pada saat mungkin awal tahun kemarin kita sebenarnya tidak ada permasalahan tentang KTP, tapi karena pada saat di bulan Mei kemarin itu memang dari kebutuhan logistik yang kita dapat dari pusat itu memang sudah mulai terbatas. Jadi sementara permohonan untuk Kota Batam ini cukup tinggi. Kalau kita berdasarkan, jadi perlu diketahui juga Tribuners bahwasannya di Kota Batam itu pengajuan KTP itu bukan hanya bagi masyarakat yang belum memiliki KTP, Pak. Jadi itu kalau kami dikatakan itu pada yang belum memiliki KTP itu adalah masyarakat yang pemula, Pak, yang memasukin usia 17. Itu salah satunya. Kemudian adalah masyarakat yang mengajukan itu akibat daripada perpindahan penduduk, baik dari perpindahan penduduk dari antar kecamatan ataupun antar kelurahan maupun antar provinsi kota kabupaten. Itu yang ada. Kemudian ada juga yang namanya perubahan elemen data. Apa itu elemen data? Yang tadinya dia statusnya belum kawin, sekarang telah menikah ataupun kawin. Itu akan merubah juga KTP dan memerlukan KTP juga. Kemudian ada juga karena KTP pendatang. Dia datang ke Kota Batam dari daerah lain, ternyata sampai Batam dia KTP-nya rusak ataupun hilang. Jadi kebanyakan yang hilang dan itu bisa dilakukan pencetakan di daerah tujuan, daerah dalam hal ini Kota Batam. Nah, itu salah satu. Itu Pak. Jadi kenapa ini itu salah satu yang kebutuhan KTP. Jadi untuk kita ketahui juga bahwasannya karena percepatan perpindahan penduduk itu juga dominan. Itu kalau kita lihat dari Januari sampai dengan Juni, Pak, data kami itu rata-rata perpindahan penduduk itu kalau untuk Kota Batam sekitar 5.000, Pak. 5.000. Itu berdasarkan SKPWNI. Jadi dia sifatnya fluktuatif. Jadi 5.000 perpindahan ini masuk ke Batam atau keluar Batam? Ya, itu pindah datang namanya, Pak. Pindah datang itu dalam artian dia yang datang dari daerah lain kan gitu, Pak. Itu pindah datang. Jadi kalau lah jumlahnya sekitar lebih kurang ya, Pak ya. Jadi bisa lebih bisa kurang. Jadi kalau itu yang harus wajib kita cetak KTP-nya kan gitu. Bisa dia akan kalau dia membawa istri atau anak yang sudah memiliki KTP itu kan akan membutuhkan KTP juga gitu. Itu salah satunya. Kemudian kenapa sekarang ini lambat? Itu seperti saya utarakan tadi, sekitar bulan Mei tadi, Pak. Kami memang dari pemerintah pusat pensuplaian logistik daripada belangko eKTP itu memang ini, Pak, agak minim lah, maksudnya minim kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita harapkan, kan gitu kebutuhan. Jadi misalkan kita butuhkan rata-rata kalau nggak salah itu rata-rata per hari lah, Pak ya. Untuk Kota Batam itu tidak dibutuhkan sekitar 500 keping per hari. Nah itu, Pak. 500 keping. Ya, 500 keping.
Jadi kalau sebulan kita ambil dari itunya minimalnya aja Pak ya, itu paling tidak harus tersedia dengan 20 hari kerja kalau nggak 10.000. 10.000 ya. Jadi pada saat bulan Mei kemarin kita mengalami kekurangan ini, dan itu rata-rata seluruh kota kabupaten juga mengalami hal tersebut Di gitu loh. Indonesia ini Ya, karena kenapa? Karena tadi pengadaan di pemerintah pusat mungkin penganggarannya memang terbatas memang untuk itu. Tapi setelah kami melakukan dalam hal ini Pak Dirjen Dukcapil melakukan rapat dengan kepala dinas provinsi maupun kota kabupaten pada tanggal 17 Juli kemarin, itu sudah ada ini lampu hijau untuk dilakukan pengadaan kembali Pak. Sebenarnya yang apanya ini pernahkah kita dari Disduk Capil Batam ini menanyakan kepada Kemendagri kenapa selalu terbatas pencetakannya, padahal kita tahu bahwa tender seperti ini kan bukan tender setiap bulan. Itu pernahkah kita tanyakan itu Pak? Ya, pernah Pak. Contoh seperti yang kami alami pengambilan terakhirnya Pak ya. Ini kan sudah makanya tadi saya bilang waktu kaitan kita melakukan Zoom dengan rapat Zoom melalui tanggal 17 Juli kemarin, itu Pak Dirjen sudah menyatakan bahwasannya pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah menyetujui untuk pengadaan belangko kembali. Jadi pengadaan belangko itu Pak, dia kan penganggaran Pak. Jadi berkaitan dengan penganggaran. Sama lah baik penganggaran baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, sistemnya kan sama Pak. Jadi harus melalui tahapan-tahapan. Dan itu juga kemarin itu sudah melakukan pengadaan kembali Pak. Jadi ada kemarin kalau nggak salah itu ada tahap ketiga namanya Pak. Waktu tahap pertama sudah habis, tahap kedua sudah habis, dan kemarin waktu itu Dirjen sudah mengajukan dan tahap ketiga. Jadi pengadaannya nggak bisa sekaligus Pak. Misalkan disetujuin misalkan 10 juta keping. Nah, itu kan mereka Dirjen kan melakukan ini Pak, pemesanan ke percetakannya, itu mekanismenya Pak ya, tapi mekanismenya. Dan itu dilakukan pencetakan tidak bisa sekaligus karena ya kita nggak tahu apa kemampuan percetakan mungkin atau apa. Jadi waktu kami ngambil kemarin ke pusat itu dengan data yang telah diberikan, ya dapatlah pemerintah Kota Batam sejumlah yang diutarakan tadi gitu. Kalau tidak salah permintaan kita mengajukan 30.000, ternyata yang direalisasikan 6.000 gitu ya. Iya Pak, karena itu tadi keterbatasan daripada jumlah daripada di pengadaan di pemerintah pusat ya. Jadi makanya kami banyak itu daerah lain juga melakukan ini karena kan berbau dengan anggaran kami juga Pak. Kami menjemput itu kan memerlukan anggaran juga SPD. Bukankah ini menjadi keluhan juga ke pusat Pak? Karena setiap ini harus menjemput ke sana, biaya juga, jemput lagi biaya juga gitu. Ya. Tak ada terobosan yang mereka buat supaya bisa tidak hanya bolak-balik di jalan ini di waktu. Ya, itu dah kami usulkan juga. Ada kalau di provinsi itu ada melalui namanya perwakilan Pak ya, perwakilan. Tapi kan kita tidak tahu jumlah berapa perwakilan. Nanti kan pembiayaan biaya kirimnya Pak, menyangkut dengan biaya kirim. Karena kan di pemerintahan ini semuanya kan melakukan penganggaran ya Pak ya, penganggaran. Tapi makanya itu tadi Pak. Ya, jadi itulah situasi sekarang ini gitu. Tetapi pemerintah berusaha Pak, dalam ini pemerintah pusat sudah berusaha, dan kami juga disarankan juga nanti supaya diajukan kembali. Jadi intinya gitu Pak. Jadi pemerintah dalam hal ini baik pemerintah pusat yang dalam hal ini dilakukan oleh Dirjen Dukcapil, dia sudah membagi permohonan belangko yang diajukan sama kota dan kabupaten itu Pak. Jadi pencetakannya nggak bisa sekaligus katanya Pak gitu Pak. Oke, baik Pak Soeharto. Dapat kami tambahkan Pak, apa yang disampaikan Pak Soeharto tadi, bahwa Dirjen Dukcapil itu ada 3 tahap pencetakan KTP ini. Itu tahap pertama itu dicetak sebesar 11.393.783 keping. Itu habis dibagikan ke semua dinas kependudukan yang ada di tingkat kabupaten kota. Bulan Mei udah habis Pak, yang 11 juta itu.
Mei habis ya. Mei habis. Mm-mm. Kemudian Terus, tahap keduanya dicetak lagi di akhir Mei sebesar 2.683.32 keping. Itu pertengahan Juli habis. Yang sekarang ini dicetak di bulan Agustus tanggal 4. Itu tanggal 4 Agustus sebesar 11.393.783 keping. Nah, ini yang disampaikan oleh Dirjen kepada kita semua ketika Zoom. Nah, ini permasalahan memang seperti ini Pak yang kita hadapi. Memang keterbatasan belangko dicetak di sana. Dan kebutuhan masyarakat, perubahan data itu kan sangat tinggi. Rotasi penduduk juga sangat tinggi gitu apalagi di Kota Batam ini. Tapi kalau dibandingkan kabupaten kota lain, kita masih ini Pak, masih ya kemarin kan daftar tunggu masih 13.000. Di kabupaten kota lain ada 25.000, 30.000 gitu. Bukan kita saja mengalami hal seperti ini gitu loh. Nah, 13.000 daftar tunggu ini sekitar berapa lama nih prosesnya supaya mereka itu bisa mendapatkan KTP, Pak? Kalau dihitung dari ini tadi, yang diajukan ke sana hanya sekian dapat, diajukan hanya sekian gitu. Berapa lama mereka nih mendapatkan kepastian agar bisa mendapatkan KTP, Pak? Ya, perlu saya jawab ya. Ya itu tadi Pak, yang daftar pengajuan awal tadi itu kan sudah kita lakukan pencetakan yang sekarang ini Pak. Jadi kami kan pencetakan berdasarkan misalkan 5 tanggal sebelum yang pertama mengajukan. Kemudian bukan hanya itu aja Pak, kami dalam hal ini kan juga melakukan pencetakan yang sifatnya urgensinya. Nah, itu urgensi Pak. Jadi untuk menyelesaikan tunggakan kerja tadi yang pengajuan dari apa itu Pak, itu tadi dalam waktu dekat ini juga kami akan mengejar itu Pak, akan mengusulkan kembali gitulah permohonan. Mudah-mudahan minggu ke depan sebelum ini habis, yang ini kan tadi saya cek ke persediaan juga sama apa sudah berkisar sisa dari yang 6.000 itu tinggal 3.300 Pak ya. 3.300 ya. Jadi 3.000. Nah, itulah yang kita kelola selama menunggu proses daripada pengajuan kembali Pak. Jadi mungkin minggu depan kami sudah melakukan pesuratan kembali, dan dengan harapan kami akan meminta, mudah-mudahan kita berdoa supaya dapat kalau bisa lebih dari yang kita terima sebelumnya. Dan apabila itu telah dapat, itu kita lakukan pencetakan semua, kita tuntaskan kerja itu Pak. Nah, kita tuntaskan di samping juga yang masyarakat datang hariannya berikutnya gitu.